Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Itu sebenarnya pertama kali dulu adalah yang saya ingat ya, permintaan saya ke Mbak Dena pada saat dia sakit. Saya bilang, ini alangkah lebih bijak kalau kita nggak usah ngeliatin wajahnya kemana-mana, karena kan pada saat itu kan memilukan ya, bengkak lah, alisnya rontok, rambutnya rontok, gusi berdarah dan segala macam. Jadi ini cukup buat kita aja, karena kan jejak digital itu kan akan ada selama-lamanya. Jadi sebaiknya kita lindungin anak kita, cukup orang-orang mengetahui kabarnya dari kita berdua saja, dan kita minta doanya dari semua. Dah itu berlalu, akhirnya syukur puji Tuhan alhamdulillah sembuh total. Nah, Mbak Dena memutuskan untuk meneruskan kebiasaan itu, yang mana itu memang adalah hal yang sangat tepat untuk dilakukan, karena semua anak-anak yang di bawah usia dewasa sebaiknya memang jangan diperlihatkan di sosial media manapun demi faktor keamanan. Ini sering nggak diperhatikan oleh banyak orang tua di sini, sehingga itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi cukup berbahaya buat si anak, baik dari urusan pergaulan dia sendiri dengan teman-temannya ataupun keamanannya sebagai seorang anak di antara orang dewasa. Soalnya cukup satu pikiran jahat aja di satu orang yang cukup nekat itu udah bisa sangat mengkhawatirkan. Nah, jadi itu kita jaga selama dia belum menginjak usia dewasa, kita jaga supaya memang dia nggak tertampilkan di sosial media. Apalagi kalau ingat-ingat sekarang zamannya AI ya, dengan teknologi deepfake. Kebetulan saya fotografer, saya sinematografer. Penggunaan AI itu kan hari-hari saya lakukan. Itu gampang banget kalau kita udah punya sampel wajahnya itu, membuat tiruan suara, mau membuat tiruan wajah, melakukan apapun itu sekarang itu makin sulit dibedakan antara yang palsu dengan yang enggak. Jadinya kalau kita aja yang orang dewasa itu gampang ketelisut, gampang dibohongin gitu kan, dengan segala macam scam yang tiap hari di handphone saya terima puluhan lah, baik di WA, di email dan segala macam. Apalagi kalau untuk anak-anak kayak Aisyah gitu. Jadi itu kita lindungin. Anaknya gimana mungkin? Santai karena nah ini secara dia sadari atau enggak dari kecil, saya sih udah selalu kayak ngembus-ngembusin bahwa sosial media itu nggak penting. Hidup itu ada di sini yang nyata, bukan di handphone. Di handphone itu buat kerja, buat ini, buat itu. Walaupun saya sendiri sangat aktif bersosial media, walaupun itu untuk kerjaan saya, tapi saya nggak pernah main handphone depan dia, supaya dia ngelihat bahwa hidup itu ya untuk sekarang, di suasana yang benar nih buat orang-orang di sekeliling kita, sehingga dari dulu kalau misalnya lagi ketemuan gitu, lagi main, itu nggak ada cerita tuh handphone boleh dilihat-lihat, enggak, handphone diletakkan. Saya juga ngeletakkan handphone saya. Kadang-kadang kerjaan saya juga jadi terbengkalai gitu, orang-orang udah nanyain segala macam, tapi enggak saya jawab-jawab. Itu jadi kebiasaan, dan kelihatannya sekarang walaupun dia mau nggak mau udah makin ngelekat ke handphonenya, tapi dia tahu pada saat sedang ngumpul sama keluarga, walaupun senang atau nggak senang, handphone pasti dia letakkan. Berarti anaknya udah paham ya Bang ya? Udah. Pintar berarti anaknya memahami situasi. Ya, dan mungkin itu juga banyak perannya Mbak Dena ya di situ untuk membuat dia disiplin gitu ya. Bang, ngomongin AI, kalau ngeliat Mbak Dina sekarang, itu AI atau oplas? Saya udah ketemu kok. Gimana komentar abang nih? Ya beda ya jadinya, beda. Tapi jangan ditanya apakah menurut saya begini atau begitu, karena kan kalau buat saya yang paling penting adalah
Denanya sendiri harus senang dengan hasilnya dan kelihatannya dia happy banget gitu. Dan kalau memang itu dia rasa perlu untuk menunjang karirnya, ya kenapa enggak gitu. Dan saya senang dengan sikapnya yang sangat terbuka, nggak menutup-nutupin mengenai apapun yang berkaitan dengan oplasnya. Menurut saya bagus, itu keren. Memang harus kayak gitu, ya kan? Jadi ya apa adanya aja. Dan syukur-syukur juga bisa malah memberikan lebih banyak informasi ke semua orang-orang, terutama nih perempuan-perempuan, supaya jangan sampai malah salah prosedur atau jadi malah ngaco gitu kan. Kan soalnya banyak yang serem-serem gitu kan. Iya, bener. Tapi kalau menurut abang, cakep sekarang apa dulu? Perasaan dari dulu sampai sekarang cakep-cakep aja. Jawaban diplomatis. Iya. Tapi sesuai ya, maksudnya dengan mukanya Mbak Dena, mungkin dengan badannya gitu, maksudnya operasinya tidak gagal lah, bisa dibilang begitu. Ya karena saya nggak gagal dong, karena kan saya yakin dia pasti risetnya juga udah benar-benar dilakukan dengan baik gitu. Pasti dia konsul ke banyak orang, konsul ke banyak dokter. Karena yang saya tahu Dena itu selalu sangat memperhatikan bukan cuma penampilan tapi kesehatan badannya. Jadi dia pasti harus memastikan itu semua baru dia berani melakukan. Tapi pilih sekarang apa dulu? Pilih sekarang atau dulu? Ya kalau dipilih kan dulu udah milih. Iya, masa milih lagi? Kalau sekarang itu kita memang udah sangat nyaman, sangat enak jadi teman. Nah, itu konsep yang sampai sekarang itu buat saya tuh masih suka digangguin orang gitu, karena rasanya mungkin sedikit apa ya, kurang masuk akal di mata banyak orang bahwa sepasang mantan suami istri itu bisa betul-betul berteman dengan baik, nggak punya agenda apapun, nggak punya perasaan apapun, saling bantu, saling ada buat satu sama lainnya saat diperlukan, dan tidak menyimpan dendam atau luka batin apapun satu sama lainnya. Buat orang-orang itu rasanya kayak hal yang mustahil gitu. Enggak lah, pasti masih ada sukanya. Aduh, kalau mungkin ada kesempatan untuk rujuk lagi, masa enggak sih, atau hal seperti itu. Atau ada juga yang menafsirkan, ini jangan-jangan pura-pura akur aja nih buat tampilan publik, tapi pada aslinya wah pasti musuhan. Nggak harus seperti itu. Emang bisa, walaupun saya sadar ini langka dan nggak gampang memang. Jangan itu keakuran sebagai teman seperti sekarang itu nggak terjadi begitu aja. Itu butuh memang kerja keras dari kedua belah pihak. Dan saya sih senang dan happy ya, dari pihak saya ataupun pihaknya Dena, dua-dua saya pikir we did a good job lah ya, untuk soal ini. Satu kali lagi bang, kompak sebagai walaupun sudah divorce tapi masih kompak ya, untuk Aisyah ya. Ya, jadi memang dasar paling utama kekompakan kita itu semua memang buat Aisyah. Karena dari awal banget saya dengan Mbak Dena itu udah sepakat, walaupun kita bercerai, kita gagal sebagai suami istri, tapi jangan sampai kita gagal sebagai orang tua. Anak kita harus mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Nggak boleh ada yang kurang, karena kalau nggak kita mencederai dia. Dan tentu aja kita berdua, anak kita satu-satunya, kita nggak bakalan lah membiarkan itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi, apalagi dia sampai mendapatkan luka batin atau trauma atau apapun gitu ya yang berkaitan dengan orang tuanya, itu berarti kedua orang tuanya itu terlalu egois untuk mementingkan egonya masing-masing ketimbang kepentingan anaknya. Nah, kita nggak, saya rasa kita nggak akan pernah membiarkan itu terjadi.